Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wadallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillah ajma'in. Jemaah sekalian, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas lanjutan dari hadis sebelumnya. Tema besarnya memang ini tentang salat istisqa yang merupakan salat sunnah muakkadah, mendekati wajib ya, karena dilakukan berjamaah. Namun di bawah tema besar itu banyak sekali hal-hal atau bab yang berkenaan dengan tema-tema lain. Jadi kalau Imam Bukhari itu memang kalau menyusun kitabnya, beliau ada tema besar, tapi di bawahnya itu banyak sekali tema-tema lain yang kadang-kadang tidak berhubungan langsung dengan tema besarnya itu. Jadi kita baca semuanya saja. Sekarang hadis yang ke 109 ya. Bukan 109, 1009. Tos 1000 Pak. Janten tos kenging sanad insyaallah. Biasa ngulang deui kan sanes. Pilih bade biasa kitabna terus ngulang di sanes maka. Hari dulu deung mah. Hari dulu deung mah itu deung ya maksud. Jadi bade ngulang sanes maka. Tapi kemarin kita dapat pencerahan dari Aisyah Tafsir kitabnya. Suatu hari ada orang yang biasalah di masjid itu aktif berceramah begitu, menyampaikan kepada orang-orang. Lalu oleh Ali bin Abi Thalib melalui seorang juru serunya, coba tanyakan kepada dia paham nggak nasikh mansukh? Ditanyakan kepada orang tersebut, Tuan, Anda paham nggak nasikh mansukh? Tidak. Apa kata pegawainya Ali bin Abi Thalib itu? Ukhruj min masjidina, keluar kamu dari masjid kami, jangan ngasih ceramah di sini, pulang sana. Artinya apa? Artinya memang orang itu mesti berbekal ilmu ketika menyampaikan. Ali bin Abi Thalib sampai ngusir orang hoakan di masjid begitu ceramah, tapi dia tidak paham hukum, tidak paham nasikh mansukh. Oleh beliau disuruh pulang. Ukhruj min masjidina, keluar dari masjid kami. Ya, dan serahkan itu urusan kepada orang yang mengetahuinya, memahaminya. Jadi mengetahui ilmu agama secara lebih mendalam, ya, terutama dalam bab nasikh mansukh. Nasikh mansukh itu adalah bab tentang seseorang itu mesti memahami mana ayat yang turun lebih dulu dan mana ayat yang turun lebih akhir, karena hukum itu beredar di situ. Mana ayat yang dihapus hukumnya tapi tetap bacaannya, mana ayat yang dihapus bacaannya tapi hukumnya tetap, mana ayat yang diganti, mana ayat yang kemudian menghapus hukum sebelumnya. Itu dalam usul fikih disebut nasikh mansukh. Itu wajib diketahui bagi orang yang berilmu, dalam arti kata alim ataupun ulama. Dan memang betul para kiai juga berpesan seperti itu. Kalau nggak ngerti nasikh mansukh, jangan ngomong agama. Maksudnya ilmu agama yang lebih dalam. Kalau sekedar motivasi untuk mengajak orang sholat tidak masalah. Motivasi orang ngajak sholat, motivasi orang tilawah Quran silakan. Tapi kalau sudah berbicara tentang ilmu agamanya, maka dia mesti memahami beberapa perangkat. Karena khawatir salah. Yang paling kecil saja contohnya, banyak orang memahami bahwa innal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal akhir fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
Itu ayat kalau dipahami tidak dengan nasikh mansukh, dia akan mengatakan bahwa sungguhnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in akan masuk surga selama dia beriman dan beramal soleh. Itu kan umum, semua orang amal soleh masuk surga. Iman amal soleh, mau beriman mau tidak mau non Islam, umum. Dia akan mengatakan bahwa semua agama itu benar, bahwa semua pemanut agama itu akan masuk surga. Tapi kalau orang mengerti nasikh mansukh, itu ayat dinasah, dihapus kandungannya, makna apa tafsirannya, apa hukumnya maksudnya. Dengan ayat di surat lain ada dua yang menghapusnya. Yang pertama adalah inna dina indallahil Islam, dan yang kedua kata Ibnu Abbas adalah wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Orang yang mencari agama, memeluk agama ghairul Islam, selain Islam, bahwa fil akhirati, yang pertama fala yuqbal minhu, Allah tidak akan pernah menerimanya. Allah tidak akan pernah menerimanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Dengan ayat ini maka kesimpulannya bahwa agama selain Islam tidak Allah terima, dan pemeluknya di akhirat akan merugi. Kata siapa? Kata Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Imran 193, 192. Itu orang kalau paham nasikh mansukh tidak akan berani mengatakan semua agama itu benar, tidak akan berani mengatakan bahwa pemeluk agama selama dia baik adalah masuk surga meskipun dia agamanya bukan Islam. Karena pemikiran itu merasuk dan membuat syubhat kepada banyak kaum muslimin, sehingga orang sekarang sifatnya apatis dan permisif. Nggak usah ngurusin agama lah, yang penting baik akhlaknya, dan nggak usah ngurusin keyakinan seseorang, yang penting baik orangnya, gitu. Akhirnya begitu orang berpikir. Padahal baik tidaknya itu bergantung pada imannya. Baik kalau tidak iman tidak diterima. Iman tanpa baik diterima imannya, meskipun baiknya ya kurang, harus diperbaiki, gitu. Nah ini pentingnya kita memahami nasikh mansukh. Maka Ali bin Abi Thalib dengan tegas mengatakan yang nggak ngerti termasuk keluar dari masjid, diusir, jangan ngisi di sini. Tidak paham nasikh mansukh, karena kata Ibnu Abbas, halakta wa ahlakta, kamu bisa sesat dirimu dan kau bisa menyesatkan orang lain. Halakta wa ahlakta, kamu tersesat dan orang lain bisa tersesat oleh kamu. Itu artinya dia tidak bisa memberikan pencerahan yang sebenarnya, yang murni, yang otentik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu berkenaan dengan nasikh mansukh. Tapi kalau sekedar motivasi berbeda ya. Kalau motivasi itu kan namanya mengajak, ayo kita berjamaah, ayo kita tolong beli, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah membahas agama, maka serahkan itu kepada orang yang memahami ilmu, terutama ilmu nasikh mansukh. Kalau tidak begitu, dia akan tersesat dan juga menyesatkan orang lain. Nah, hadis yang ke-1009 ini hadis tentang bab su'alin nas al-imam al-istisqa ila qahabu, bahwa masyarakat itu bisa datang kepada pemimpin mereka untuk meminta diselenggarakan istisqa kalau sedang menceklik. Meminta hujan itu ada dengan dua cara. Yang pertama dengan khutbah Jumat, berdoa di khutbah Jumat, dan yang kedua itu dengan sholat istisqa. Ya. Kalau hujan sudah tidak turun, 1 tahun, 6 bulan tidak turun, atau sungai-sungai mulai kering dan lain sebagainya, maka rakyat atau masyarakat itu boleh mendatangi pemimpin mereka dan mengajukan istisqa. Boleh juga di waktu Jumat. Jadi ada dua cara kita istisqa, dengan sholat istisqa atau dengan khutbah Jumat. Saya terangkan kapan Rasulullah SAW minta hujan saat Jumat. Wa qala Umar bin Hamzah haddatsana Salim an abihi rubbama dzakartu qaul asy-syair wa ana anzuru ila wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi fama yanzilu hatta yajisha kullu bijab. Abu Thalib itu pernah memuji Rasulullah SAW, paman beliau ya. Pujiannya begini, wa abyadun yustasqal ghamam biwajhi, dialah orang yang berkulit putih di mana orang-orang minta didoakan agar turun hujan. Thimarul yatama ismatun lil aramil, dialah sang pelindung para janda-janda dan juga para yatim. Jadi Rasulullah SAW itu dikenal baiknya itu oleh semua masyarakat.
Dan di antara kebaikannya itu beliau itu adalah mengurusi kepentingan dan hajat para janda. Tapi janda tua. Dan yatim, para anak yatim. Dan Janda miskin. Sampai orang-orang Quraisy, bahkan Abu Thalib sendiri pemimpin orang Quraisy memuji beliau. Wa abyadu yustasqal bil wal wa abyadu yustasqal ghamam biwajhi simalul yatama wa ismatul aramil. Dialah si lelaki berkulit putih yang orang-orang minta didoakan turun hujan. Dialah sang pengurus janda dan pelindung anak yatim. Itu syairnya terkenal di kalangan orang Quraisy. Sahabat tuh ngikutin syair itu. Jadi Rasul itu dikenal kebaikannya terutama dalam hal mengurus para janda dan juga anak-anak yatim. Tapi sekali lagi, janda yang dimaksud janda tua, janda miskin yang diharapkan dengan bantuannya itu mereka dapat bertahan hidup. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW yang namanya janda itu ya janda perang. Suaminya gugur di medan perang, suaminya gugur di medan jihad begitu, maka mereka jadi jandanya terhormat lah maksudnya. Tapi kalau janda cerai itu para ulama mengasih tahu hati-hati dengan janda cerai. Beda. Para ulama mewanti-wanti banyak dalam pendapat-pendapat mereka, hati-hati. Jangan-jangan dia cerai karena selalu meninggikan suaranya. Ini kata para ulama menurut saya. Jangan-jangan mereka cerai karena perkataannya kasar. Jangan-jangan mereka cerai karena perilakunya yang buruk kepada suaminya atau sebaliknya dan sebagainya. Maka para ulama menyarankan kalau bisa mah nyari jandanya janda wafat, janda gugur syahid lebih utama. Kalau janda yang mohon maaf yang cerai itu para ulama sangat tidak merekomendasikan. Karena tadi kecuali orang yang dikenal betul-betul baik ya, namun suaminya jahat lain lagi, dikenal dulu itu, dikenal seperti itu kebaikannya, lalu karena suaminya yang jahat atau KDRT itu lain urusan, beda itu. Tapi kalau umumnya kalau karena pertengkaran itu mestinya kalau kata ulama tidak dinikahi ya. Sebaiknya mendingan cari janda wafat, tidak direkomendin ya. Kata para ulama demikian, mendingan cari yang janda wafat. Dalam hadis as-sa'i 'alal aramil, barang siapa yang mengurusi janda, orang yang mengurusi janda, maka dia seperti orang yang berjihad fisabilillah, yang malamnya tahajud, siangnya itu puasa. Nah, saat itu aja dibacakan hadisnya, tidak usah digambarkan. Bisa ya pulih kalau ke istrinya, tahu-tahu buka polda marah di rumah. Oh, dimotivasi ke Pak Ustaz. Bukan motivasi, saya menyampaikan hadis ini. Barang siapa yang mengurusi janda, maka dia seperti orang yang berjihad fisabilillah, ya, yang malamnya tahajud, siangnya puasa, gitu kan? Udah mujahid, malamnya tahajud, siangnya puasa, berarti kan luar biasa. Tapi sekali lagi di dalam benak kita yang dimaksud di situ adalah janda-janda yang lemah, ekonominya lemah, posisinya juga lemah, status di masyarakatnya lemah dan lain sebagainya. Kalau jando yang mentereng, mewah, megah, emasnya renjong pada ngibring, wah itu mah ya ditolong bagus, nggak ditolong juga nggak apa-apa itu. Istilahnya karena kemampuannya, ya ditolong kehormatannya, betul. Kalau yang begitu ditolong kehormatannya. Berikutnya adalah bab tentang tawasul. Nah, ini tawasul penting nih, sampai karena banyak sengketa di antara umat Islam. Saya akan bacakan hadisnya nomor 1010. Hadatsana Hasan bin Muhammad qala hadatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari qala hadatsani Abi Abdullah hadatsani Abi Abdullah bin Al-Musanna an Sumamah ibni Abdullah ibni Anas ibni Malik anna Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu kan idza qahatu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna tawassalu ilaika bi nabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina qala fayusqaw. Ini hadis riwayat Abdullah bin Anas
dari Anas bin Malik bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pemimpin kaum muslimin saat itu ya, kalau paceklik itu datang kepada paman Nabi SAW, Abbas. Untuk apa? Untuk minta didoakan agar turun hujan. Ya. Umar bin Khattab tidak menjadikan Abbas sebagai perantara atau wasilah atau tawasul minta hujan. Tapi Umar bin Khattab maksudnya di situ adalah minta agar paman Nabi tersebut berdoa kepada Allah, sebagaimana dulu para sahabat datang kepada Nabi Muhammad minta didoakan turun hujan. Maka di sini kita punya kesimpulan bahwasanya tawassul menjadikan perantara dalam doa itu yang disepakati oleh para ulama itu ada 4. Kita boleh menjadikan 4 hal ini sebagai tawassul dalam doa kita. Ya, yang pertama adalah tawassul dengan amal soleh. Kita bertawassul, kita menjadikan perantara dalam doa dengan amal soleh. Yang kedua itu hadisnya sahih, yaitu 3 orang yang terjebak di dalam gua oleh batu yang menutupi gua. Lalu mereka bertawassul kepada Allah dengan amal soleh mereka. Ketika satu orang, ya Allah, saya dulu pernah berbuat baik, kalau ini diterima olehmu dan ikhlas untukmu, bukakan pintu gua ini. Dibuka, batunya itu geser satu. Lalu yang kedua, ya Allah, dulu saya pernah berbuat baik kepada seorang nenek-nenek. Kalau itu engkau terima, jadikan itu tawassul saya untuk dibukakan pintu gua. Dibuka. Yang terakhir, ya Allah, dulu saya pernah hampir berzina. Sudah di kamar berdua sama seorang wanita, tapi aku ingat dan sadar bahwa itu sebuah dosa, aku tinggalkan. Kalau itu amal soleh yang kau terima taubatku ya Allah, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Terbukalah pintu gua semuanya. Maka mereka bisa keluar. Hadis ini sahih dan ini menjadi rujukan para ulama bahwa amal soleh merupakan cara kita bertawassul kepada Allah yang disepakati. Jadi kalau ada keluarga kita yang sakit atau ada masalah yang pelik buat kita, kita boleh bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, saya tiap malam sholat tahajud. Kalau itu amalan kau terima ya Allah, jadikan itu sebagai pembuka jalan rezeki saya. Jadikan itu sebagai pelancar usaha saya. Boleh. Itu tidak merugikan, tidak mengurangi pahala tahajud kita, tidak. Itu adalah bentuk bahwa kita memohon kepada Allah dengan amal-amal soleh kita. Anak kita sakit, keluarga kita sakit, kita sendiri yang sakit bahkan. Kita punya amal soleh, ajukan kepada Allah. Ya Allah, jika dulu saya pernah bersedekah dan engkau terima sedekah itu, maka dengan amal soleh itu sembuhkanlah penyakit saya. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Disepakati kemuliaan seluruh ulama, boleh. Yang kedua, tawassul dengan asmaul husna. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka gunakanlah untuk bertawassul. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan segenap kekuasaanmu. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan ilmumu, dengan kekuasaanmu, dengan takdirmu, dengan kemahabesaranmu. Itu boleh. Bahkan Nabi sendiri kalau berdoa menggunakan itu. Contoh doa istikharah saja. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik. Jadi Nabi SAW senantiasa memohon kepada Allah dengan asmaul husna. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan ilmu dan kemahakuasaanmu. Nah, itu bisa juga tawassul asmaul husna ini dengan menyebut namanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Kudus, Ya Salam, dibaca alusnya. Itu juga tawassul yang disepakati kebolehannya. Bahkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang memohon kepada Allah dengan Ismul Azamnya pasti diijabah. Ismul Azam. Apa itu Ismul Azam? Ismul Azam itu beda-beda di kalangan para ulama berdasarkan riwayatnya. Ada yang mengatakan Ismul Azam itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Artinya kalau dalam doa kita membaca Ismul Azam diijabah. Ada yang mengatakan Ismul Azam itu adalah Al-Ahadus Somad.
al-ahad dan as-samad. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengomentari seseorang yang berdoa. Doanya begini, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasul berkomentar, faqad da'a bismihil a'zam. Dia telah berdoa dengan isim a'zamnya Allah, yang kalau dia baca itu Allah pasti ijabah. Allah pasti kabulkan. Nah, jadi isim a'zam di sini al-ahad as-samad. Jadi yang pertama pendapatnya adalah ya Rahman ya Rahim atau Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kedua adalah Al-Ahadus Samad. Yang ketiga Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, itu Ismul Azam. Jadi supaya kita dapat ketiga-tiganya, karena berbeda pendapat, tiga-tiganya aja baca. Ya Rahman ya Rahim, ya Ahadu ya Samad, ya Hayyu ya Qayyum. Itu udah Asmaul Azam diborong semua itu. Itu semua isim azam diborong. Nanti kenanya yang mana itu terserah Allah. Mana isim azam yang memang benar-benar isim azam yang di dalam hadis dijelaskan. Al-Ahadus Samad, ya Ahadu ya Samad, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Rahman ya Rahim, atau Al-Hayyu Al-Qayyum. Dalam doa kita ya Hayyu ya Qayyum. Maka doa apapun jangan lewat nih menyebut asmaul husna yang 6 ini. Ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Ahad ya Samad. Jangan lewatkan 6 asmaul husna itu. Karena Allah menyuruh kita berdoa dengan tawasul asmaul husna. Yang kedua, yang ketiga, tawasul yang disepakati kebolehannya adalah tawasul dengan apa? Dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan bahwa kullu da'watin la yusalla alaihi fahuwa mardudatun atau fahiya mardudatun. Setiap dakwatun, setiap doa, dakwah itu doa maksudnya, yang tidak dihantarkan dengan sholawat kepada Nabi SAW, fahiya mardudah, dia tertolak. Berarti dalam doa ada sholawatnya, harus ada sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang keempat, tawasul yang disepakati kebolehannya adalah tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Doa orang soleh yang masih hidup. Di sini Umar bin Khattab menjelaskan, wahai paman Rasulullah, doakan kepada Allah agar turun hujan. Kenapa? Karena dulu kami datang kepada Rasulullah minta didoakan agar turun hujan, beliau doakan dan turun hujan. Sekarang kami minta kepada engkau agar engkau doakan supaya turun hujan. Jadi hadis ini tidak dipahami bahwa Umar bin Khattab bertawasul dengan dirinya Abbas karena Abbas masih hidup. Dan menceritakan, dulu kami juga begini ke Rasulullah ketika beliau masih hidup. Kan kunna itu fi'il madi. Fi'il madi itu fi'il lampau. Fi'il lampau itu ketika Rasul masih hidup, kami memohon hujan kepada Allah dengan Rasulullah. Doanya beliau. Sekarang Rasul sudah tiada, sudah wafat. Maka kami mohon kepada engkau, wahai Tuan Abbas, untuk minta kepada Allah. Kami bertawasul kepada Allah dengan doa Anda agar Anda mendoakan kami turun hujan. Dan dua-duanya itu yusqaun, diturunkan hujan langsung. Kontan Pak, kalau sudah minta turun hujan dengan orang soleh, Rasulullah yang pertama, yang kedua paman beliau Abbas, itu kontan turun hujan. Jadi itu tawasul yang dibolehkan ada 4. Satu, yang pertama lali maning. Amal soleh. Yang kedua bi asmaul husna, asmaul husna. Yang ketiga sholawat. Yang keempat doa orang soleh. Nah, selain yang 4 ini diperselisihkan dan sebaiknya ditinggalkan. Contoh bertawasul dengan diri Nabi Muhammad SAW, bertawasul dengan diri para sahabat, bertawasul dengan arwah para nabi, arwah para sahabat, itu diperselisihkan dan saya menyarankan untuk tidak melakukannya. Lakukan tawasul dengan doa orang soleh, dengan sholawat kepada Rasulullah, dengan amal soleh dan dengan asmaul husna.
akhirnya mah kemana-mana tawasul teh, kemana-mana. Bukan hanya diri para sahabat, bukan hanya Rasul SAW, para sahabat, kadang mah dengan orang yang entah siapa ada di kubur mana ditawasuli. Walaupun ditanya, Pak, kepada pemilik kubur, Pak, pangdoakan ke Allahnya, pangdugikan ke Allah. Minta ke sohibul kubur untuk minta kepada Allah. Itu kan pertama tidak masuk akal, yang kedua sudah wafat, yang ketiga tidak dianjurkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah dengan cara itu. Karena begini, orang banyak menganalogikan sesuatu yang tidak pas begini. Allah kan menyuruh kita doa itu langsung, ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah, nanti Allah kasih langsung tanpa perantara. Dan sok perantara mah biasanya calon tanah. Kalau orang mau jual tanah, ada tulisan tanpa perantara gitu. Jadi yang suka perantara itu jual beli tanah. Jangan menganalogikan Allah dengan makhluknya. Kalau manusia, betul, kita ingin ketemu dengan gubernur mesti lewat sekdanya, lewat ajudan, lewat yang pertama itu, pintu pertama itu sudah mulai itu aslinya segala macam. Kita pengen ketemu camat saja tidak bisa langsung tuh. Lewat Pak Lurah dulu, minta ke TBLC, dibuatkan keterangan, nanti dibuat appointment dan sebagainya. Kalau manusia, iya betul perantara. Kalau Allah itu tidak butuh perantara. Allah tidak butuh perantara, dan Allah menyuruh kita doa itu langsung. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, langsung aku ijabah, astajib lakum. Langsung kan, ud'uni astajib, langsung tidak ada kata perantara di situ. Ya karena budu wa ya karena stain. Iya karena budu wa ya karena stain, langsung. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, tanpa sedikit pun ada perantara. Kalau dikiaskan, dianalogikan, dibandingkan kepada manusia, ya memang begitu logisnya. Tapi ini Allah bukan manusia. Ini Allah bukan manusia yang tidak membutuhkan perantara. Jadi kita punya hajat apapun, jangan melalui perantara, langsung saja. Mohon istilah bahasa orang mah, Allah tidak memerlukan penerjemah atau perantara dari hajat-hajat kita. Karena ada keyakinan sebagian masyarakat menyebutkan tokoh yang mereka agungkan itu bahwa orang inilah yang menyampaikan doa-doa manusia ke langit. Sehingga orang ini begitu dimuliakan, begitu dieluk-elukan, disebutkan sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi. Bahaya. Lama-lama orang ini khawatir dikultuskan, lama-lama diperlakukan seperti Nabi, dan udah hampir diperlakukan seperti Nabi. Sekali lagi, ini Rasulullah SAW dan juga para sahabat tidak pernah mempraktekkan, ya, mereka berdoa kepada Allah itu bahkan dengan Rasulullah SAW, kecuali dengan doa beliau dan sholawat kepada beliau. Umar bin Khattab mengatakan bahwa kami biasa bertawasul dengan doanya Nabi, meminta kepada Allah. Dan Imam Bukhari juga kasih judul begitu, rakyat datang kepada pemimpin agar pemimpin itu berdoa kepada Allah untuk sebuah hajat dan kebutuhan. Ini ada isyarat bahwa doa pemimpin itu ijabah. Ini ada isyarat bahwa doa pemimpin itu mustajab. Ya. Para sahabat mempraktekkan itu, datang kepada pemimpin mereka dan minta didoakan. Ya. Itu hadis yang ke-1010, ya, bahwa tawasul yang dibolehkan itu adalah tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Umar bin Khattab bertawasul dengan Rasul ketika beliau masih hidup, dan juga beliau bertawasul kepada Abbas paman beliau ketika beliau masih hidup. Dengan cara apa? Dengan cara minta didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang ke-1011 dilewat karena sama dengan hadis yang sebelumnya, langsung ke 1012. Ini juga masih mirip tapi perlu dibacakan. Dari Abdullah bin Zaid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kharaja, bahwasanya Nabi SAW kharaja, keluar rumah, ilal musola, menuju lapangan, fastasqa,
kemudian melakukan istisqa, fastaqbalal qiblata, menghadap kiblat, wa qala baridahu, dan memindahkan sorbannya, wa sholat rakaat, dan sholat 2 rakaat. Jadi beliau itu biasa, saya nggak bawa sorbannya. Kalau doanya itu penting, beliau pindahkan sorbannya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, yang penting dipindahkan. Itu filosofinya adalah agar Allah merubah keadaan yang lain. Yang kedua, agar kita merubah situasi sekarang, ya, amal-amal perbuatan kita menuju yang lebih baik. Yang ketiga adalah iktidak, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi memindahkan sorban saat berdoa adalah sunnah. Memindahkan sorban adalah sunnah. Ayo nanti peker ya, seperti ada keributan. Istisqa itu dengan ruku dan sujud. Istisqa itu seperti sholat Jumat. Istisqa itu seperti sholat Jumat. Hanya saja para ulama beda pendapat. Apakah sholat dulu baru khutbah, apakah khutbah dulu baru sholat. Kalau kiasnya ke Jumat berarti sholat dulu. Khutbah dulu baru sholat. Kalau kiasnya ke Idul Fitri Adha berarti sholat dulu baru khutbah. Kalau kias ke Jumat, khutbah dulu baru sholat. Para ulama juga mengatakan hadzal bab wasi'un, ini babnya longgar, silahkan pilih yang mana. Mau sholat dulu, mau istisqa, mau istisqa dulu, mau sholat, silahkan, diperbolehkan. Tapi ada 3 sunnah yang Rasul contohkan pada kita. 1, datang ke lapangan luas. Lapangan luas itu kalau sudah dijadikan tempat sholat disebut musola. Istilah musola di zaman Nabi adalah lapangan luas yang dijadikan tempat sholat. Itu musola. Di kita musola mengalami penyempitan makna, yaitu setiap langgar dan tajum bukan masjid jami dijadikan tempat sholat jadi musola. Jadi musola zaman Nabi mah lapangan lega. Musola zaman ayeuna mah masjid segede pelok sebut musola. Gitu. Jadi beda, terminologinya berbeda. Kalau dalam istilah hadis di dalam sirah Rasulullah, musola itu lapangan yang Rasul tuju untuk sholat, itu namanya adalah musola. Makanya sebagian ulama membolehkan orang itu sholat tahiyatul masjid di lapangan. Karena apa? Karena lapangan ketika dijadikan tempat sholat, dia menjadi musola, menjadi tempat sholat. Gitu. Tapi kalau tidak lumrah jangan dipraktekkan. Bisi dianggap benar. Tos lami eta tiga gitu. Repot tos lami tos gitu nambah ya. Sebaiknya tidak. Persis seperti takbiran Idul Adha dimulai dari 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Takbiran Adha itu 13 hari. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Zainab istri Rasul, dan para sahabat, Hasan bin Ali juga sama, mempraktekkan takbiran itu diikuti oleh para sahabat lain karena mereka para pemimpinnya, tokoh-tokoh agamanya saat itu bertakbir atau takbiran itu dari 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, 13 hari. Di pasar-pasar, di masjid-masjid, di lapang-lapang, di jalan-jalan, itu takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Tapi karena di kita tidak lumrah, jangan dipraktekkan. Misi disangki tos lami kan gitu teh, bahaya. Kita praktekkan yang lazim, karena yang lazim itu tidak bikin gaduh. Kecuali kalau prinsip, ya kalau prinsip mau lazim nggak lazim nggak ada urusan. Tapi kalau yang tidak prinsip dalam arti kata sunnah, yang boleh berbeda pendapat atau boleh beragam pendapat, ambil yang lazim dan lumrah. Maka takbiran Adha kita cukup mulai dari maghrib hari ke 9, hari ke Arafah sorenya, lalu sampai dengan sholat Idul Adha di hari ke-10-nya pagi hari. Silahkan gitu ya. Tapi kalau mau pribadi silahkan di mobil takbiran ya, dari tanggal 1 Zulhijjah itu. Karena disunahkan memperbanyak zikir di 10 hari Zulhijjah itu sebagai hari-hari terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Beramal soleh di 10 hari itu lebih baik daripada berjihad fisabilillah. Dalam hadis sahih Rasul bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu", tidak ada hari-hari yang paling Allah sukai al-amalu shalih, amal soleh di dalamnya, min asri Zulhijjah, dari 10 bulan Zulhijjah. Tidak ada amal soleh lebih baik daripada amal soleh yang dikerjakan di 10
pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, bahkan lebih baik dari jihad ya Rasulullah? Ya, itu bahkan lebih baik dari jihad fisabilillah. Kecuali yang berjihadnya tersebut pergi ke medan perang sabilillah dengan harta dan jiwa mereka, lalu tidak kembali ke rumahnya dengan apapun, artinya maut gugur di medan perang. Yang mengalahkan pahala berbuat baik di 10 Dzulhijjah hanya orang yang berjihad fisabilillah lalu wafat di medan perang. Modal sendiri. Ya, Dengan modal sendiri. dengan modal sendiri, bukan diprakarsai negara kemudian perang melawan musuh, enggak. Ini mah dia modal sendiri, berangkat ke medan jihad, kemudian tidak pulang dengan hartanya, tidak juga pulang nyawanya, gugur di sana. Itu barulah orang yang dapat mengalahkan orang yang berbuat amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa saja amalan dianjurkan? Boleh, puasa boleh, tapi jangan full, tidak dianjurkan full. Boleh bersedekah, itu juga dianjurkan. Berzikir, yang paling dianjurkan adalah berzikir. Yang paling ditekankan Nabi di 10 hari pertama Dzulhijjah itu adalah berzikir. Kalau yang puasa mah teruskan saja yang biasa dilakukan, yang biasa Senin, yang biasa Kamis, yang biasa Ayyamul Bid, yang biasa Daud, teruskan. Kalau berbenturan dengan hari Arafah, niatnya dibarengkan. Karena ibadah sunnah itu niatnya boleh bergabung-gabung, berdobel-dobel. Saya pernah menyampaikan, orang yang puasa Senin, dia boleh gabung dengan puasa Daud, boleh gabung dengan Ayyamul Bid, boleh gabung dengan Arafah kalau kebetulan pas, boleh gabung dengan Asyura kalau kebetulan pas. Silakan. Itu puasa sunnah. Wajib jangan. Puasa nazar, puasa Ramadan, puasa qada tidak boleh digabung dengan apapun. Digabung batal. Tidak boleh. Kalau sunnah boleh. Jadi masih dua yang biasa Senin Kamis, barang nih dengan Ayyamul Bid 3 hari, barang juga dengan Arafah kebetulan. Ketemu juga Ayyamul Bid puasa Daud yang selang sehari, ketemu lagi dengan nanti Asyura. Ya, bisa 5 niatnya itu. 1 hari puasa bisa 5 niatnya. Sunnah mah boleh. Seperti sholat tahiyat boleh dengan qobliyah, boleh digabung. Kalau kita nggak sempat tahiyat, udah qobliyah aja. Tahiyatnya include ke qobliyah. Kalau orang qobliyahnya di masjid, maka tahiyatnya itu include, tidak mesti tahiyat sebenarnya. Kalaupun dilakukan boleh, ya sedekah sholat termasuknya gitu kan. Tapi kalau dia datang ke masjid, saya mau qobliyah di masjid aja lah, misalkan subuh qobliyah di masjid, itu tahiyatnya sudah include. Kalaupun dia tidak melakukan tahiyat. Tapi mau dua-duanya silahkan. Kalau waktunya luas silahkan. Daripada dipakai ngobrol, daripada dipakai hadiah, coba tarik ngobrol nanti kadang diharap deh kadang. Itu kan mengganggu jamaah sholat yang lain, mengganggu orang yang sunnah yang lain. Nah itu daripada itu mendingan diisi dengan qobliyah ataupun tahiyat supaya doa kita mustajab di waktu antara azan dan iqamah. Jadi Rasulullah itu ketika istisqa beliau datang ke lapangan lalu menghadap kiblat kemudian sholat ya, dan berdoa dengan sorban yang dipindahkan kanan ke kiri kan. Kita sering melihat para ajangan itu suka pindahkan gitu. Itu sunnah ternyata. Bagi yang tidak tahu, nanti pindahkan sorban, coba kompak deh. Sadayana pindahkan sorban. Itu karena ada dalilnya. Jadi jangan kita menyalahkan dulu sebelum tahu dalilnya. Itu adalah sunnah Rasulullah. Bahkan para ulama menyebutkan hada iktida'u bi sunnah Rasulullah. Ini adalah sebuah bentuk keteladanan mencontoh kepada Rasulullah SAW. Berarti sholat itu sebenarnya dianjurkan selalu pakai sorban. Nu gaduh sorban, nu gaduhnya ku ieu we ku naon? Taplak. Taplak. Nah, yang kedua, cara minta hujan yang kedua itu ketika khutbah Jumat. Hadisnya cukup panjang, mau saya ringkas saja. Supaya agak tarik terus. Kita khutbah Jumat. Ya, makanya kalau bisa khutbah Jumat itu doanya doa maslahat kaum muslimin. Jangan singkat-singkat doanya. Kalau bisa panjang khutbah Jumat doanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena kita sering melihat ada khatib Jumat doanya nasa kalimat unggul. Itu kalau menurut saya kurang mantap. Kenapa? Karena Rasul mencontohkan juga doa kaum muslimin itu di Jumat. Hal-hal yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk kehidupan mereka didoakan di hari Jumat.
Saya akan bacakan ini sebuah riwayat. Annahu sami'a Anas bin Malik yadhkur anna rajulan. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid ketika khutbah sedang dikumandangkan. Dari salah satu pintu, intinya lah banyak namanya. Min babin kana wijahal minbar, yang dekat dengan mimbar. Rasulullah SAW sedang berkhutbah, sedang khutbah. Lalu fastaqbal Rasulullah, orang tersebut kemudian menghadap Rasulullah SAW, berhadapan begitu ketika beliau khutbah dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Rasulullah khutbah, Rasul sedang khutbah, ada orang laki-laki datang ke depan memanggil Rasul ketika khutbah, ya Rasulullah. Tinggal itu para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil qaum, halakatil mawashi wa qata as-subul. Ya Rasulullah, penduduk desa kami, penduduk kecamatan kabupaten kami, hewan-hewannya pada mati paceklik, air-air tidak mengalir, paceklik sudah lama ya Rasul. Fad'ullaha yugisuna. Ini menunjukkan juga bahwa orang minta doa kepada pemimpin untuk turun hujan. Artinya tawasul dengan doa orang itu. Ya Rasul, tolong doakan kepada Tuhan agar turun hujan. Jadi orang ini memang rada rusuhan gitu orang itu. Tidak disebutkan namanya siapa, cuma kategorinya rusuhan orang itu. Sudah tidak kuat, hewannya pada mati, tumbuhan pada kering, paceklik di kaumnya itu. Terus kuat, rusuh. Ya Rasulullah, pangdoakeun supaya turun hujan. Khutbahnya nih Rasulullah itu masih khutbah. Itu kan bukan setelah khutbah. Ini menunjukkan dalil bahwa khatib Jumat berkuasa, berwenang atas terjadinya khutbah itu. Komunikasi ketika khutbah dibolehkan, asal yang melakukannya khatib, jangan yang lain. Kalau yang lain masuknya lagu. Idza sa'idal khatibu ala mimbar fala yatakallam ahad wa may yatakallam faqad laga wa man laga fala jum'ata lah. Kalau khatib sudah naik mimbar, maka tidak boleh ada lagi yang berkata-kata. Yang berkata-kata masuk kepada lagu, yang lagu tidak ada Jumat baginya. Artinya Jumatnya itu dia tidak mendapatkannya. Hanya berkata diam saja tidak dapat Jumat. Afdoliyah dan pahala keutamaannya. Apalagi bermain yang lain. Tapi khatib berwenang. Nanya si A, nanya si B, atau mengajak bicara si A, si B. Rasul pernah nyuruh, jam, sholat dulu, kamu belum tahiyat masjid sendiri. Orang ini juga datang menghadap Rasul di depan, ya Rasulullah, desa kami paceklik, tolong mintakan hujan. Lalu seketika Nabi mendoakan, doanya begini. Doa Rasulullah SAW, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Tiga kali. Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Ya Allah, hujani kami, turunkan hujan pada kami, turunkan hujan pada kami, turunkan hujan pada kami. Ini juga merupakan sebuah anjuran. Kalau ada orang minta doa, cukup pendek saja. Kang, pangdoakeun putra abdi supaya sehat. Allahumma shfi, sebutkan namanya. Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi, cukup. Yang singkat aja. Baca 3 kali. Orang ini minta hujan, Rasul 3 kali. Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Tiba-tiba kata perawi hadis ini, Anas bin Malik, semua awan dari berbagai penjuru itu ke tengah. Kemudian turun sampai Rasul itu kebasahan dengan hujan tersebut. Ketika khutbah turun hujan langsung. Hujan itu turun. Dalam riwayat lain Rasul sampai tamat torok, sampai kebasahan. Ya. Tapi itu dibantah oleh pensyarah hadis lain, mengatakan Rasul itu yang kebasahan itu bukan di cerita ini, tetapi cerita yang lain. Bahwa Rasul kalau ada turun hujan, beliau senang hujan-hujanan. Jadi hujan-hujanan teh sunah, Pak. Hujanan teh sunah. Tapi ini sok keringan mau lah. Yang sehat ini mah. Apa kata beliau? Kata beliau, aku senang karunia Allah itu menempa badanku. Aku suka, aku senang karunia rahmat Allah itu mengenai badanku. Maka beliau senang hujan-hujanan. Tamattor itu artinya adalah berhujan-hujan. Beliau senang. Maka kehujanan sedikit mah itu anggap aja rahmat Allah mengenai badan kita. Kalau bisa hujanan malah. Baru hujan itu mereka sedang menampung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah ini kita nanti hujan-hujanan, Pak. Ya.
tiba-tiba itu awan itu berkumpul dan turun hujan. Ya. Wallahi ma ra'ayna syamsa sittan summa dakhala rajul min dalikal bab fil jum'ah wal muqbilah wa Rasulullah qa'iman yaqtu fastaqbalahu qa'iman. Ini ceritanya berarti setelah itu turun hujan di kampung orang ini, turun hujan begitu lebat sampai kebanjiran. Orang ini Jumat berikutnya datang lagi kepada Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat, langsung ke depan, ya Rasulullah, pangdoakeun atosan gitu hujanna. Atosan hujanna. Rasul mendoakan lagi. Apa doanya? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di tempat lain, di gunung, di ladang-ladang, di bukit-bukit, jangan di sini. Akhirnya tiba-tiba awan yang sedang mengumpul di tengah hujan itu berpencar langsung. Itu Rasul. Bahkan dalam riwayat lain dengan curugnya Rasul itu begitu. Rasul bisa ditahan awan dengan izin Allah. Mana ya? Kadir, mana ya? Kadir. Rasul bisa menyuruh awan dengan telunjuknya. Awan terkumpul dibubarkan kan? Bubar. Hujannya di situ, ibaratnya gitu. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Urang ulah macam-macam ya awan. Pasti ditanya tos lami kan gitu nah gitu. Bisi terus tos lami kan bahaya. Atau enggal mau obatnya diminum kan bahaya gitu. Jadi begitu. Rasul ketika khutbah Allahumma skina langsung turun hujan. Ketika beliau khutbah Allahumma hawalaina pindahkan hujannya, pindah langsung hujan itu. Itu mukjizat Rasul SAW. Para ulama mengatakan bahwa itu adalah mukjizat khusus kepada Rasul SAW. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau sekarang ada orang soleh yang punya karomah seperti itu. Tentunya tidak akan sama dengan mukjizat Nabi, tetapi setidaknya doanya itu ijabah. Rasul minta Allahumma hawalaina, ya Allah pindahkan hujan dari kami ke tempat-tempat yang dibutuhkan hujan di sana. Faqata'at, lalu hujan tiba-tiba berhenti. Wa kharajna namshi fi syamsi, lalu kami berjalan di bawah terik matahari. Artinya tiba-tiba terang benderang. Ketika hujan deras, tiba-tiba terang benderang. Setelah Rasul perintahkan awan itu ke tempat lain sambil berdoa kepada Allah, Allahumma hawalaina wa la alaina. Fasa'altu Anas bin Malik. Anas bin Malik bertanya, ya Anas, apakah orang itu sama dengan orang yang minta hujan minggu lalu? Kata Anas, saya tidak tahu. Apakah orang yang sama atau dia orang yang berbeda? Wallahu ta'ala bishawab wa taufiqun illa billah. Cukup jelasan di sini. Hadis yang ke-1013 mudah-mudahan manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita mempelajari hadis Rasulullah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.